Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file pada Linux. Pertama, kita harus menambahkan folder dengan seperti ini. Saya beri nama my document. Terus kita cara melihatnya dengan cd my underscore document. Nah, sini kita sudah melihat isinya. Terus kita menambah dalam directory filenya, kita tambah lagi directory 1 dan directory 2. Untuk mengeceknya bisa kita mencet ls. Nah, situ ada kita sudah membuat dua buah directory file lagi. Terus kita sekarang membuat file dengan cara touch file.txt. Bisa kita lihat. Nah, di situ ada terdapat file txt yang sudah kita buat. Lalu kita mengeditnya dengan cara no file.txt. Nah, sini kita bisa melihat bisa menambahkan apa yang ada dalam txt tersebut. Contohnya belajar directory file. Sudah, enter. Cara keluarnya adalah dengan memencet Ctrl X lalu Y. Y. Sudah, lihat lagi, terdapat file lagi di situ. Terus cara kita melihatnya dengan cara cat file.txt. Nah, pada directory file benarkan isinya. Lalu kita mau mengcopy file tersebut dengan cara file.txt lalu cp file.txt ke alamat yang ingin kita tuju, contohnya dir 1. Nah, kita sudah mengopinya di dalam directory 1. Cara melihatnya dengan cara cd dir 1. Nah, lalu kita lihat di dalamnya ada apa? Ada file.txt. Lalu kita kembali lagi dengan cara seperti ini. Nah, salah. Nah, kita sudah kembali lagi di directory my document. Kita lihat isinya. Nah, isinya udah seperti ini. Lalu kita membuat file lagi dengan cara seperti yang tadi. Touch
file 2.txt. Sudah membuatnya, lalu kita mengedit isinya dengan cara seperti ini. Yang kedua, nah, Ctrl X, Y, kita kembali lagi, kita lihat isinya. Nah, ada file 2 dan file 1. Kita akan memindahkan file 2 ke dir 2 dengan cara mv file 2.txt, kita pindahkan ke dir 2. Nah, kita lihat. Nah, cara kita melihat isinya dengan cara seperti tadi lagi, cd dir 2, lalu kita lihat isinya. Nah, ada file 2, kembali lagi, lalu kita akan menghapus salah satu file di antara ini, yaitu file .txt. Cara menghapusnya adalah rm file.txt. Nah, kita lihat lagi, sudah hilang. Ya, sekian dari saya tentang manajemen file di Linux. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan UDP dan TCP menggunakan page tracer. Nah, pada simulasi ini kita membutuhkan satu server, 4 PC, dan satu switch. Kemudian di sini kita dapat merubah namanya menjadi multi server, kemudian PC0 menjadi HTTP client, PC1 menjadi FTP client, kemudian PC3 menjadi DNS client, dan PC2 menjadi email client. Nah, setelah itu mari kita hubungkan semuanya, switch ke HTTP client, switch ke FTP client, sampai switch ke multi server. Nah, setelah selesai menggabungkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi. Kita bisa mulai konfigurasi dimulai dari multi server, klik multi server, pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, di sini IP address-nya kita adalah 192.168.1.2. Destinasinya otomatis, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. DNS servernya sama seperti IP address-nya, yaitu 192.168.1.2. Setelah itu pilih service, pilih HTTP. Nah, pada HTTP ini ubah menjadi mode on semuanya, yaitu HTTP on dan HTTPS juga mode on. Kemudian pada index HTML klik edit. Nah, pada ini bisa kita hapus, kemudian kita ganti menjadi body,
Semisal komputer dan jaringan satu dan setelah itu pilih save. Kemudian pilih DNS. Nah, pada DNS ini ubah menjadi mode on, kemudian namanya merupakan nama domain, yaitu bisa multiserver.pt.ptu. Kemudian address-nya adalah 192.168.1.2. Kemudian klik add. Setelah itu pilih email. Nah, pada email ini juga ubah menjadi mode on, kemudian domain name-nya sama, yaitu multiserver.pt.ptu. Kemudian usernya ini terserah. Nah, pada kesempatan ini kita bisa memakai user komputer, passwordnya 1234. Kemudian kita klik tambah. Kemudian yang kedua adalah misalnya jaringan, passwordnya 5678, tambah. Komputer ini merupakan email untuk email klien, sedangkan jaringan ini adalah untuk HTTP klien. Kemudian yang terakhir adalah FTP. Nah, pada FTP ini username-nya komputer, passwordnya 1234, kemudian klik semua yang ada di sini, kemudian pilih add. Nah, kemudian keluar. Untuk memudahkannya, kita beri nama. Ini adalah komputer, ini adalah jaringan. Nah, setelah multiserver selesai dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi dari HTTP client. Tuh, pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, kita isi ini seperti pada multiserver, hanya IP address saja yang berbeda. 192.168.1.3 otomatis. Kemudian ini sama seperti yang sebelumnya, 168.1.1. Kemudian ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pilih dan selang, pilih email, kemudian your name ini terserah. Pada kesempatan ini kita pakai nama komputer jaringan. Emailnya sesuai dengan yang tadi ya. Di sini HTTP client adalah jaringan @multiserver.pt.ptu. Incoming-nya ini merupakan
name domain, yaitu multiserver.pt.ptu. Username-nya jaringan, passwordnya 5678. Klik save. Kemudian pilih FTP client. Kemudian pilih FTP client, pilih desktop, IP configuration. Nah, sama seperti sebelumnya, isi dengan 192.168.1.4. Otomatis sama seperti sebelumnya, 168.1.1. Ini juga 8.1.2. Kembali DNS client, pilih desktop, IP configuration 192.168.1.5. 192.168.1.1, 192.168.1.2. Setelah itu kembali, kemudian email client, pilih desktop, pilih IP configuration, isikan 168.1.1.6. Terus default gateway-nya juga sama, 192.168.1.1, 192.168.1.2. Kemudian kembali pilih email, karena tadi pada HTTP client kita menggunakan nama komputer jaringan, maka pada email client ini kita juga bisa menggunakan jaringan komputer. Terus emailnya adalah computer@multiserver.pt.ptu. Ini juga sama, outgoing-nya juga sama, username-nya adalah komputer, password-nya adalah 1234. Nah, setelah selesai mengkonfigurasinya, langkah selanjutnya adalah mensimulasikan rangkaian ini. Yang pertama adalah multi-server, kemudian desktop, kemudian command prompt. Nah, di sini kita bisa ping 192.168.1.2. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu kemudian kembali, kemudian klik simulation, kemudian klik HTTP client, kemudian pilih web browser, tik 192.168.1.2, klik go. Nah, di sini jangan di close tapi di minimize. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di HTTP client terdapat PDU. Kemudian pada FTP client, pilih command prompt, ketik FTP 192.168.1.2, klik enter.
sama seperti HTTP client, jangan di close. Kemudian DNS client, pilih command prompt, ketik ns loop up, kemudian ketik domainnya multiserver.pt.ptu, enter. Kemudian email client. Pada email client, klik email, pilih confuse. Nah, ini yang dituju adalah jaringan at multiserver.pt.ptu, subjeknya terserah. Kemudian ini kemudian klik send. Nah, setelah itu kita klik forward satu kali. Nah, PDU-nya berkumpul pada switch. Kemudian kita klik satu kali lagi. PDU-nya hanya menuju pada multiserver. Nah, selanjutnya kita klik setelah 6 kali. 1, 3, 4, 5, 6. Nah, pada klikan 6 kali, di sini juga yang terdapat PDU-nya hanya pada switch dan multiserver. Setelah itu, mari kita reset kembali simulasi ini. Karena tadi kita mengklik 6 dan 2, maka jumlahnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.